Terungkap dua perempuan ini juga korban skenario Ferry Irawan. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali, kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuanlah 3 bulan terakhir ini. Dari awal ketemu Vena, agak kerasa. Iya, dari awal ketemu Vena aja dia tuh kan udah ya dari awal ketemu, pendekatan sampai akhirnya menikah itu kan dia memang tulus menunjukkan tuh kan sayang banget sama Vena. Seorang ibu, seorang ayah, ibu mertua, ibu kandung itu yang tahu persoalan persis dia berdua, anak berdua, ya kan, yang punya konteks itu dia berdua. Ibu, orang tua, saudara, anak, kakak, adik itu orang lain. Kekerasan yang disebutkan dalam pasal 44 ayat 1-3 tersebut kami tegaskan bukan sebagai delik aduan, tetapi dia adalah delik biasa. Karena itu ketika misalnya kepolisian mengetahui kasus itu dengan atau tanpa laporan dari korban atau pendampingnya, sangat penting untuk kepolisian menindaklanjuti kasus itu, memproses kasus itu sampai pada proses persidangan. Kami berharap juga kepolisian tidak menggunakan restoratif justice di dalam penanganan kasus KDRT, apalagi secara khusus dia mengakibatkan luka-luka atau mengganggu keselamatan korban. Teganya Ferry Irawan mengelabui ibu sendiri hingga ibu mertua atau mama dari Vena Melinda. Aktor Ferry Irawan dikenakan pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 UU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT atas dugaan kekerasan fisik dan psikis ke Vena Melinda dengan ancaman 5 tahun penjara. Peristiwa domestic violence atau kekerasan rumah tangga yang ia lakukan melukai 2 perempuan lain selain istrinya, yaitu ibu sendiri hingga ibu mertua. Ada pepatah menyebutkan surga di bawah kaki ibu, artinya kurang lebih ibu menjadi sumber dari segala cinta dan membuat seorang anak menjadi manusia bertanggung jawab dan penuh kasih. Karena itu permohonan maaf dan tanpa bakti kepada orang yang sudah melahirkan seorang anak itu disimbolkan dengan sungkem atau mencium kaki ibu. Dalam kasus KDRT Vena Melinda yang dilakukan Ferry Irawan tidak saja kepada sang istri, mantan aktor kondang 1990-an ini melakukan tidak elok, akan tetapi kepada ibunya sendiri serta ibu mertua atau mama dari Vena Melinda. Kepada ibunya sendiri, Ferry Irawan menyebutkan ia tidak bersalah sehingga mamanya sudah berusaha hendak bertemu sang menantu Vena Melinda. Menyuarakan betapa ia kecewa karena panggilan smartphone kepada Vena tidak dibalas, sampai nekat mencegat menantunya itu di depan rumah dan berakhir tidak dibukakan pintu. Sementara kepada ibu mertuanya atau mama Vena Melinda yang bernama Made Ayu Rahmawati, Ferry Irawan juga membohongi, menyodorkan cerita sendiri pasca dugaan KDRT disorot halayak. Ferry Irawan terus membantah tudingan KDRT dari Vena Melinda. Kepada Made Ayu Rahmawati, ia mengatakan bahwa Vena Melinda menyiksa diri sendiri hingga darah keluar dari hidung istrinya akibat mimisan. Dia hubungi ibu saya, bilang saya jerit-jerit, pentokin kepala saya ke tembok dan berdarah, jelas Vena Melinda dalam konferensi pers. Dari pihak sana, 2 argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama dikatakan dia mukul diri sendiri, yang kedua pengacaranya mengatakan itu mimisan. Kata kuasa hukum Vena Melinda, Hotman Paris Hutapea. Vena Melinda sendiri sebelumnya menceritakan kronologi dugaan KDRT oleh Ferry Irawan. Menurut versinya, ia mengalami pendarahan hidung gara-gara keningnya ditekan oleh sang suami, Abi. Demikian ia memanggil Ferry Irawan. Angkat badan saya, Abi tindih badan saya sampai tidak bisa bergerak. Abi pegang tangan saya, kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci jidat saya pakai kepala, itu sakit. Dia sampai ditanya 2 orang dan selalu bilang tidak, bukan saya yang melakukan. Kata Vena Melinda menggambarkan bagaimana Ferry Irawan bersikeras tidak melakukan KDRT kepadanya. Ferry Irawan disebutnya membohongi petugas keamanan hotel dan polisi yang datang mengecek lokasi kejadian. Vena Melinda melaporkan dugaan KDRT Ferry Irawan ke Polres Kediri Kota pada 8 Januari 2023. Laporan ini dilimpahkan ke Polda Jawa Timur untuk diproses sampai akhirnya Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka KDRT pada 12 Januari 2023 dan ditahan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim telah menyiapkan 4 jaksa penuntut umum atau JPU yang akan memeriksa berkas perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Kami telah menerima berkas perkara pelimpahan tahap 1 atas nama tersangka FE dan kami telah fatur mengungkapkan. Dalam berkas perkara yang diterima, penyidik dari Ditreskrimum Polda Jatim menerapkan pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 1 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Secara garis besar, berkas yang dilimpahkan tersebut memuat beragam hal, memuat alat bukti saksi, ahli, dan surat visum et repertum juga keterangan korban VM, ucapnya. Apabila belum lengkap, lanjut fatur berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Bila telah lengkap atau terpenuhi syarat material dan formil, maka akan diberitahukan kepada penyidik untuk tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti. Kami berkomitmen agar perkara ini berjalan dengan cepat dan dapat segera dibuktikan dalam sidang di pengadilan. Demikian ujarnya. Sebelumnya, Ferry Irawan ditetapkan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim sebagai tersangka dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Vena Melinda. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. Menurutnya, tim penyidik Ditreskrimum Polda Jatim sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di salah satu hotel di Kota Kediri. Tim penyidik Ditreskrimum Polda Jatim juga sudah memeriksa 6 orang saksi, di antaranya housekeeping dari hotel, front office, dan beberapa pegawai hotel termasuk juga kamera CCTV, ujar Kombes Dirmanto. Kemudian lanjut Kombes Dirmanto, di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti, di antaranya spray handuk yang ada bercak darahnya. Beberapa sampel darah juga diambil oleh penyidik. Kemarin juga sudah dilakukan gelar perkara dan sudah ditetapkan bahwa saudara FI sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ucapnya. Vena Melinda meluruskan anggapan yang menyebut kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT adalah aib yang harus ditutupi istri. Baginya, KDRT berupa penganiayaan fisik adalah tindak pidana. Itu sebabnya Vena Melinda berani menjalani visum lalu melaporkan sang suami Ferry Irawan ke Polda Jawa Timur yang berujung penetapan sang aktor sebagai tersangka dugaan KDRT. Kasus dugaan KDRT Vena Melinda memanas saat pernikahannya baru berjalan 10 bulan. Rumah tangga dengan Ferry Irawan dimulai dari nol. Vena Melinda pun siap mengcover masalah finansial. Dari awal kita sama-sama dari nol, jadi kalau soal finansial saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah menjadi komitmen saya. Demikian katanya. Kasus KDRT Vena Melinda dan Ferry Irawan kini masih menghebohkan sejumlah publik tanah air. Diketahui ayah sambung Verrel Bramasta itu sudah ditahan karena jadi tersangka kasus KDRT ke Vena Melinda. Tak sampai di situ saja, Vena Melinda juga ngotot tetap menceraikan suaminya itu.